Kami akan berperang bersama Rasul kami, memerangi kalian wahai musyrikin. Karena mereka merasa bukan musyrikin, merasa ahlul kitab. Sedangkan mereka musyrikin. Dan sepanjang sejarah, musuh-musuh para Rasul adalah musyrikin. Para penyembah berhala, para penyembah patung, itu musuhnya para anbiya. Para penyembah kuburan-kuburan, itu musuh para nabi. Maka kata Bani Israel, kata Yahudi, akan diutus seorang Rasul. Dan kalau diutus seorang nabi, maka kami akan perangi kalian bersamanya. Dan kami akan bantai kalian seperti dibantainya kaum 'Ad dan kaum Iram. Nantang-nantang, ngancam-ngancam bahwa nanti nabi akan bersama mereka memerangi musyrikin. Diriwayatkan bahwa para sahabat dari kalangan Ansar setelah mengetahui diutus seorang nabi dari kalangan Arab dan juga mendengar sifat-sifatnya, ciri-cirinya yang disebutkan oleh Bani Israel, yang disebutkan oleh Yahudi di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, ternyata persis sifat-sifatnya apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang ada di Mekah. Maka mereka berkata, "Hadza Rasul adalah qala bihi Bani Israel." Ini adalah Rasul yang telah dikatakan oleh Bani Israel, yang telah dikatakan oleh mereka, ma'syarul Yahud di Madinah. Hendaklah kita dahului beriman sebelum mereka. Kata kaum Ansar, hendaklah kita dahului beriman sebelum mereka. Maka mereka beriman. Setelah beriman, ternyata Yahudi yang sebaliknya menentang Nabi tersebut. Karena merasa yakin bahwa yang akan diutus menjadi seorang nabi adalah dari kalangan mereka. Ini alasan saja. Karena mereka tahu ciri-ciri nabi. Mereka tahu tanda-tandanya. Dan sudah dibuktikan sekian kali, sekian riwayat bahwa pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani mengatakan bahwa ini benar-benar calon nabi sebelum jadi nabi. Ketika rombongan datang, rombongan dagang Abu Talib membawa ponakannya, yaitu calon Rasul Nabi Muhammad SAW, masih kecil. Mereka singgah di satu rumah pendeta dan ditinggalkan anak tersebut di bawah pohon menjaga unta-unta mereka dan perlengkapan mereka. Diundang makan oleh pendeta tadi, sengaja diundang makan. Setelah diundang makan, dilihat satu persatu. Apakah tidak ada yang tersisa di antara kalian? Tidak ada. Tidak mungkin katanya. Pasti ada tersisa di antara kalian, sahabat kalian atau saudara kalian. Tidak ada. Kecuali seorang anak kecil yang kami suruh untuk menjaga. Panggil dia kemari. Ada apa? Panggil dia kemari. Dipanggil, dilihat. Sungguh demi Allah, engkau hendaklah pulang membawa anak ini. Jangan sampai mereka dibunuh oleh Yahudi. Diperintahkan untuk kembali pulang. Ini akan menjadi orang besar. Dikatakan seperti itu oleh pendeta Nasrani. Dan dia khawatir kalau diketahui oleh Yahudi, Yahudi akan membunuhnya. Karena mereka tidak ridho kalau akan diutus dari selain orang Yahudi. Aku tahu, kata pendeta tadi, sejak kalian berjalan dan awan mengikuti kalian, maka aku mengatakan dalam hatiku, di antara kalian ada orang yang begini-begini. Setelah datang, aku lihat wajah-wajah kalian. Tidak ada yang seperti diberitakan dalam kitab Injil. Setelah kalian menyatakan ada seorang anak yang tersisa dan dipanggil, maka ternyata ini orangnya. Persis seperti yang digambarkan, disifatkan dalam sifat dalam kitab-kitab kami. Belum lagi Waraqah bin Naufal yang menyatakan pada Khadijah bahwa itu namus yang datang pada dia seperti yang pernah datang pada Musa, yakni Jibril alaihissalam. Lau kuntu jada'an, sungguh kalau aku masih muda dan kuat. Jada' maksudnya kuat. Aku akan membelanya ketika dia diusir oleh kaumnya. Maka Rasulullah SAW terkejut. Awa mukhrijiyahum,
Apakah mereka akan mengusir aku? Karena beliau terkenal al-amin dan paling dicintai oleh masyarakat Arab ketika itu. Maka Rasulullah SAW terkejut. Awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Kata dia, kata pendeta tadi, na'am. Tidak ada seorang pun yang membawa risalah seperti ini kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Maka setelah masuk Islam kaum Ansar, mereka berdatangan menemui Yahudi. Mu'adz bin Jabal, Bishr ibn al-Barra, ibn Ma'rur, wa Dawud ibn Salamah. Dan mengatakan pada Yahudi, ya ma'syaral Yahud, wahai masyarakat Yahudi, ittaqullah wa aslimu. Takutlah kalian kepada Allah, masuk Islamlah kalian. Faqad kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian dulu pernah menantang kami, pernah mengancam kami dengan datangnya seorang nabi, Nabi Muhammad SAW, dan ciri-cirinya persis seperti beliau. Berimanlah kalian. Wa nahnu ahlu syirkin. Dulu kami musyrikin. Wa tukhbiruna nabi annahu mab'uth. Wa tasifuna bisifah. Dulu kami musyrikin. Dan kalian mensifati nabi yang akan datang dengan sifat-sifat. Tasifunahu bisifatihi. Kalian sifati dengan sifat-sifat yang persis seperti sifat beliau ini. Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab jadi tahu sifat-sifat Nabi yang akan datang. Karena Yahudi selalu menantang. Nanti akan datang seorang Rasul yang begini, yang begini, yang begini. Aslimu. Masuk Islamlah kalian. Ittaqullah wa aslimu. Ternyata mereka menjawab. Orang-orang Yahudi tadi. Di antaranya Salam ibn Mishkam yang menjawab. Satu tokoh Yahudi dari Bani Nadir. Qala ma ja'ana bi syai'in na'rifuh. Dia tidak datang membawa sesuatu yang kami kenal. Ini kami tidak mengetahui. Wa ma huwa billadzi kunna nadhkur lakum. Dan dia bukan yang kami sebut-sebut pada kalian. Dia takun ibn a'azakumullah. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dia menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka tahu bahwa nabi ini benar-benar nabi yang diberitakan oleh mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Bahkan anak mereka sendiri mereka ragu. Tapi Nabi mereka yakin. Kenapa anak-anak mereka ragu? Mereka ragu. Jangan-jangan istrinya selingkuh. Karena sudah menyebar di kalangan mereka. Perselingkuhan, berzinahan dan sebagainya. Tetapi Nabi yang diutus mereka yakin. Dengan sifat-sifat yang detail. Tetapi ketika diajak untuk masuk Islam oleh orang-orang Ansor yang sering diancam. Wahai masyarul Yahud, berimanlah. Ittaqullah, aslimu. Kalian sering mengancam kami dengan seorang Rasul. Dan kalian sifati ciri-cirinya. Dan ini telah datang dan ciri-cirinya persis seperti yang kalian sifatkan. Jawabannya, ma ja'a bi syai'in na'rifuh. Dia tidak datang membawa sesuatu yang kami kenal. Wa ma huwa billadzi kunna nadhkur lakum. Dan tidak pula dia orang yang kami sebut-sebut. Bukan itu yang dimaksud. Tapi siapa yang dimaksud? Sampai hari ini belum ada seorang nabi pun yang mereka anggap sebagai nabi terakhir yang mereka tunggu-tunggu. Mana? Apakah ada Rasul selain Rasulullah SAW setelah itu? Tidak ada. Berarti tidak lain. Bahwa yang dimaksud oleh mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang Allah ingatkan. Yang Allah ingatkan mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Kalian dulu mengancam-ngancam orang-orang kafir dengan datangnya seorang Rasul. Tetapi ketika benar-benar datang Rasul yang mereka kenal, ternyata mereka mengingkarinya. Mereka kufur kepadanya. Fala'natullah. Maka laknat Allah atas mereka. Sudah disebutkan ketika kita membahas Sirah Ibn Hisham. Atau lebih tepatnya Tahdzib Sirah Ibn Hisham. Bahwasanya pendeta-pendeta mereka saling berbisik. Huwa. Dijawab na'am huwa. Apakah dia itu dia? Maksudnya diberitakan dalam Taurat.
Nah, iya, memang benar-benar dia. Itu ada yang mendengarnya dan menyampaikan pada kaum muslimin dan diriwayatkan kepada kita. Na'udzubillah minal juhud. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penentangan ba'da ilmin. Dosanya sangat besar dan kemurkaan Allah sangat besar. Maka mereka dijuluki al-maghdub alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.